Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Muhammad Bahiridan, Prodi Administrasi Keimigrasian B, nomor presensi 24. Izin untuk menjelaskan teori aktualisasi diri menurut teori filsafat dari para ahli. Aristoteles berpendapat bahwa manusia memiliki tujuan yang perlu dicapainya melalui segala perbuatan. Hampir semua kegiatan menyatakan bahwa tujuan dicapai untuk mencapai tujuan lain. Misalnya, seorang ayah bekerja untuk mendapatkan uang. Uang ada untuk membeli kebutuhan. Kebutuhan dipenuhi supaya tugas-tugas dapat terlaksana. Demikianlah seterusnya. Dalam kondisi ini, Aristoteles bertanya, apakah terdapat tujuan tertinggi, terbaik, dan terakhir yang dikejar karena dan demi dirinya sendiri? Bukan demi yang lain. Jika demikian adanya, segala tujuan yang telah disebutkan tadi pasti terarah pada tujuan terakhir ini. Aristoteles menuturkan bahwa tujuan terakhir ini adalah sebuah eudaimonia atau kebahagiaan dalam arti well-being. Well-being berarti segala kebutuhan ada pada subjek terkait. Manusia, layaknya seorang manusia sebagai makhluk sosial, hidup dengan baik dan sejahtera. Arti kata dari eudaimonia yaitu kesempurnaan atau lebih tepatnya memiliki daimon yang baik. Arti itu sendiri berasal dari bangsa Yunani. Daimon yang dimaksud di sini adalah jiwa. Jiwa yang baik atau jiwa yang berbahagia merupakan tujuan yang tidak diambil demi tujuan lainnya. Dengan demikian, kebahagiaan bukan merupakan sarana melainkan tujuan terakhir manusia. Menurut Aristoteles, identitas seseorang terkait erat dengan substansi dan esensi yang membuatnya unik. Berdasar dari hal itu, saya mencoba merefleksikan diri saya sendiri. Saya berpikir bahwa saya adalah seseorang yang perlu mencari untuk berkembang dan belajar. Saya adalah seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan dan makna dalam hidup dengan cara dan keputusan yang saya pilih. Kemudian, mengenai bagaimana saya melihat peran diri saya sendiri sebagai manusia yang ingin mewujudkan potensi dan tujuan hidup, Aristoteles mengajarkan bahwa peran sebagai manusia melibatkan pencarian eudaimonia, kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, saya percaya peran saya melibatkan pengembangan karakter moral dan mencapai kebahagiaan. Saya merasa bertanggung jawab untuk terus belajar baik bagi diri saya sendiri maupun berkontribusi pada masyarakat. Lantas, di mana tempat saya saat ini dalam perjalanan hidup saya? Saya merasa sedang berada dalam proses pengembangan, mencari cara untuk mengaktualisasikan potensi diri saya dan mencapai kebahagiaan. Tetapi, saya juga menyadari bahwa kehidupan sosial dan lingkungan saya memainkan peran penting. Kehidupan sosial adalah bagian penting dari konsep Aristoteles. Mengenai tugas yang diberikan kepada kita sebagai seorang manusia dan sejauh mana saya bertanggung jawab untuk memenuhi tugas tersebut, saya berpikir ada tanggung jawab moral untuk berkontribusi positif pada masyarakat. Tugas untuk mencapai eudaimonia menurut saya melibatkan praktik kebajikan dan memberikan manfaat pada orang lain. Saya merasa bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang tepat. Aristoteles akan mengingatkannya bahwa tugas mencapai eudaimonia adalah perjalanan seumur hidup. Tugas ini mengajaknya untuk terus tumbuh, belajar, dan memberikan kontribusi positif pada dunia. Lalu teori selanjutnya ialah teori mengenai imperatif kategoris oleh Immanuel Kant. Adalah konsep etika yang berdasarkan moralitas pada prinsip-prinsip yang bersifat universal dan mandiri dari keadaan atau keinginan tertentu. Imperatif kategoris adalah aturan moral yang dianggap sebagai kewajiban mutlak dan berlaku untuk semua individu tanpa memperhitungkan keadaan atau keinginan subjektif. Imperatif kategoris menurut Immanuel Kant menciptakan dasar moralitas yang bersifat objektif dan universal. Ini menghilangkan ketergantungan etika pada konsekuensi atau keinginan subjektif, menjadikannya sebuah pendekatan yang abstrak dan tegas dalam menentukan moralitas suatu tindakan. Menurut pandangan teori imperatif kategoris Immanuel Kant, saya telah merefleksikan diri saya sebagai individu yang memiliki kapasitas rasional untuk membuat keputusan bebas. Apa yang saya lakukan sekarang ini bukan hanya sekedar keinginan dan nafsu pribadi, tetapi seseorang yang rasional dengan kemampuan moral. Selanjutnya, terkait peran saya sebagai seorang manusia, yaitu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal.
Saya memiliki kewajiban moral untuk menghormati martabat setiap individu, termasuk diri saya sendiri, dan untuk memperlakukan manusia sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan pribadi. Terkait di manakah saya berada saat ini, saya berada dalam dunia fenomena mengalami realitas sebagaimana adanya. Lokasi fisik pasti akan selalu berubah, tetapi eksistensi dalam dunia menuntut saya untuk terus menghadapi dan menanggapi situasi dengan bimbingan prinsip-prinsip moral yang bersifat universal. Saya mengakui bahwa saya berada dalam dunia fenomena, mengalami realitas sehari-hari dengan berbagai tantangan dan situasi. Lingkungan ini menjadi panggung di mana prinsip-prinsip moralitas harus diaplikasikan. Tentunya, dalam kehidupan ini, seorang manusia memiliki tugas dalam hidupnya. Melalui teori Khan, refleksi dari tugas saya yaitu tugas moral yang abadi. Tidak ada batasan waktu dan situasi tertentu. Kita memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang universal sepanjang hidup kita, seperti menghormati, melindungi hak hidup orang lain. Tindakan-tindakan seperti kekerasan, pembunuhan, perlakuan tidak adil bertentangan dengan prinsip moral universal. Lalu, mengenai pertanggungjawaban akan tugas saya melibatkan akuntabilitas terhadap prinsip moral yang saya anut. Saya bertanggung jawab untuk menjaga integritas moral, pengambilan keputusan yang sesuai dengan kewajiban moral, dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitar saya guna memanfaatkan kehidupan saya bagi lingkungan sekitar. Sekian sebuah deskripsi aktualisasi diri yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan teori filsafat menurut para ahli. Jika ada salah kata dan salah persepsi mohon dimaklumi. Tiada gading yang tidak retak. Kita sebagai umat manusia pasti memiliki kesalahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.